Kar- karakternya. karakternya bagaimana? Kenapa mau ngambil serius ini gitu? Oke. Panjang ya? Iya langsung. Aku sebagai Rena. Aku berperan sebagai Bayu, the wedding organizer dari Rena yang Jadi akan menjalankan. awal series ini akan dimulai dengan Rena ini dicalonin pasangan karena Rena ini dari keluarga politisi, bapaknya gubernur, dia mau mencalonkan lagi bapaknya, dan akhirnya Rena ini dipasangin sama teman politiknya, anaknya gitu, untuk meningkatkan kredibilitas politik bapaknya. Jadi pernikahan politik lah, yang tidak sengaja pas mau merencanakan pernikahan ini bertemu dengan mantannya sama di sekolah gitu, yang ternyata dia menjadi WO dari pernikahan saya. Ya. Dan di situ dimulai Di situ kita ketemu. situasi lain. Ternyata Rena ini lagi menjalin hubungan yang lumayan toksik. Dan Bayu di situ untuk hero. iya, Ceritanya kind of, tapi ujung-ujungnya ternyata lebih Malah berat lagi ya. makin, Akhirnya intinya sih dari title-nya kan rekaman terlarang itu terjadi. Dan kita mulai manhunt itu sih, mencari pelakunya gitu. Jadi lebih ke situ sih benang merah dari ceritanya, dan itu juga jawaban kenapa kita kalau aku mengambil rekaman terlarang, it's because ada nuansa politiknya dan juga nuansa misterinya, lebih ke scandalous ya daripada misteri sih. Soalnya misterinya itu sebenarnya reveal-nya itu lumayan cepet, but I think it's the pergantian iya, masalahnya. Masalah selalu ada gitu ya setiap fluctuation emosinya itu yang bikin menarik kayak ini kalau kalau terjadi sama orang in real life. ya kayak gitu kan si there's a bit of a interesting karakter yang kita bisa bangun gitu. Yes. Ya reason aku ngambil ini juga karena ini genre yang fresh buat aku sih, kayak ada misteri, ada thriller, ada bumbu-bumbu love-nya, terus ada politiknya juga gitu. Sebuah genre yang kayaknya seru banget untuk dimainkan gitu dengan karakter aku yang aku ngerasa range-nya berbeda, lumayan jauh sama karakter asli aku gitu. Dimana Rena yang sangat penurut banget, terus terkekang, beda banget sama aku dari kecil memang sudah dibebaskan, maksudnya udah dimandiriin gitu sama keluarga aku. Jadi sebuah tantangan aku sebagai aktor juga. Kalau boleh tahu ini ditawarinnya kapan? Ditawarin pertama kali? Sekitar Juni. Berarti emang baru Maaf, banget. aku minum obat alergi bentar ya. Gatal lanjut aja. Lanjut aja nih. Jadi kalau aku sekitar Juli sih, kayaknya Juni ya. Kayaknya dia duluan deh. Tapi kalian udah syuting? Udah. Udah, kita udah jalan 15 hari kan shooting days. Oke Kak. Selama proses syuting ada kesulitan atau tantangan apa sih untuk Memerankan karakter ya. Kalau aku, selain ceritanya memang kompleks gitu, aku ngebaca cerita Fir itu setiap 10 menit tuh intens banget gitu, ada pergantian masalah, emosi dan situasi gitu yang sangat rich banget gitu kalau ditelusuri gitu. Tapi dari karakter aku sendiri, selain di sini aku sebagai anak politisi, karakter Rena itu dia punya kayak alter ego, dia tuh seorang musisi juga gitu. Dia suka main musik, dia bisa main piano, dia bisa main gitar, nyanyi, which bukan aku. Jadi tantangannya adalah aku harus mengikuti workshop musik juga untuk mematangkan karakter Rena ini. Ngomong-ngomong soal tadi hubungan toksik, kalau kalian berdua pernah nggak sih terjebak di dalam hubungan toksik gitu? Dengan fans mungkin ya. Hubungan toksik dengan kolom komentar fans. Dan itu pun karena hubungan ya. I guess yang aku mau bilang itu, aku nggak pernah punya hubungan yang toksik. Tapi yang toksiknya justru orang yang mengikutkannya gitu. Iya, Which is super aneh. Benar loh, aku nggak pernah sih. Aku selalu bahagia. Kalau tadi Kak Maxim tantangannya apa tuh waktu belum cerita? Tantangan sebagai Bayu ya. Betul. Mungkin dari karakter yang dia itu cuman WO, kind of a normal guy sebenarnya yang tiba-tiba punya
jalan cerita yang benar-benar absurd dan yang sangat shocking dan life threatening yang kita juga harus survive from it. Nah itu yang bikin menarik daripada tantangan mungkin. Untuk apa ya, manhuntnya itu sih yang bikin aku tertarik. Dan kalau tantangan mungkin it's more like I'm itching. Mungkin tantangannya itu lebih ke hari pertama. Soalnya kan aku waktu itu masih day pertama dia, day pertama aku kalian udah 5 hari. Aku kan masih back to back sama 2 project. Yang di situ karakter aku itu sangat just very quiet gitu, tapi horror kan soalnya saya. Tapi dalam situasi yang intens gitu. Scene Intens. pertama dia tuh sama aku dan langsung kejadian yang intens Yeah, yang lumayan intensnya tinggi intensitas di emosinya. blackmail gitu ceritanya. Jadi lumayan tantangan tuh. Day one langsung kayak wow, oke kita langsung adegan yang seperti ini gitu sama Clara. Udah stres lah. Gimana ini kan? Mungkin kayak gitu. Tapi menurut aku tantangan semua tantangan itu kan bisa dibantu dengan sutradara, dengan lawan main juga. Jadi mengurang dan semuanya jadi jalannya itu otomatis sih menurut Tapi aku. yang menarik dari series gitu ya, daripada film. Series ini kan kita berepisode-episode dan bersin-sin. Jadi itu sendiri aja tuh udah tantangan Oh, iya, karena kita lompat ceritanya nih. Hari ini kita ngambil langsung episode 6 atau episode 5 di mana intensitasnya itu yang Naik, udah di build up makin tinggi gitu. Kita kan nggak pernah tahu ya hari ini kita take-nya scene apa gitu. Tiba-tiba jeder, dia scene-nya intens hari pertama, aku pun juga langsung lompat ke episode tinggi banget. Dimana aku belum tahu nih rangkaian emosi yang aku kasih sebelumnya, tapi udah aku harus netapin emosi aku di episode tinggi ini nih segini. Ini menjadi acuan untuk semua rangkaian emosi yang akan aku jalankan biar flow-nya enak. Itu sih tantangannya memainkan series juga sebenarnya. Iya. Berat. Life is hard man. Yes. Ini kan ada cerita tentang politiknya juga Kak. Ya. Kalau kalian sebenarnya tertarik nggak sih dan melihat kondisi saat ini seperti Dengan apa mungkin? kayaknya tertarik gak tertarik pasti akan masuk juga sih. But I mean, sekarang kan kita lagi ada di shift yang perubahannya tuh sangat drastis gitu ya. Bukan cuma di Indonesia aja tapi di seluruh dunia. You know. Lebih ke, you know, habis kita semalam kita lagi ngomongin, lebih ke fear sebenarnya, menyeramkan gitu ya, like to see masa depan kita seperti apa gitu kan, itu semua ada di tangan beberapa orang aja sebenarnya, you know, like 10 people gitu. Ya, intinya kita lagi dalam kehidupan yang sangat intens juga gitu ya, dan makin dangerous gitu. Jadi nggak mungkin kalau kita nggak Tertarik. dalam kondisi yang kita jalani sekarang gitu. Mau kan kita jadi bukan involve, mau nggak mau kita jadi harus ikut mengetahui Peduli, ya. isu yang terjadi di sekitar. Tapi juga harus terkritis dengan apa yang terjadi di sekitar. Jangan sampai kita kemakan emosi, kemakan hasutan apapun, berita yang salah, karena kan sangat accessible banget ya berita-berita itu gitu. Kita Ya, kadang-kadang jadi nggak bisa bantuannya sosial media membedakan sih. mana yang benar, mana yang salah, mana yang black and white gitu. Itu yang dari kitanya harus lebih aware dan lebih kritis dan lebih siap sih. Jangan sampai terjerumus hal-hal yang salah dan isu yang salah. Di situ. Tapi itu ini nggak sih, mengganggu nggak sih, kan sekarang berarti lagi proses syutingnya nih, kayak maksudnya Aneh sih, lucu soalnya kita filmnya Tentang film politik, seriesnya makanya tentang kayak politik dan bisa politik pas gitu ya. dan kejadiannya juga lumayan tentang wow. lagi intens, jadi ya But, you know, referensi yang bagus ya kejadian Iya. Honestly, Iya. 4 tahun terakhir ini it's only been that, kayaknya udah nggak butuh entertainment gitu ya, kita tinggal baca, lihat berita aja udah kayak drama gitu ya. Iya. Dramaan hidup sehari-hari kita itu udah bukan normal lagi, udah lumayan absurd dan udah di titik yang benar-benar curhat lagi gue. Iya, sabar. But yeah, no. Kalau balik lagi ke Rekaman Terlarang sih lumayan relatable dengan yang kejadian sekarang. Cuman ini fictional ya, ini masih fictional. Cuman kita interpretasikan dengan karakter-karakter ini, dengan romansnya juga sedikit gitu. Iya. Terus kan tadi dia scandalous gitu ya ceritanya.
terus intens juga, ada scene actionnya nggak sih kak? Sudah pasti ada dikit mungkin ya. Tapi nggak dikit kali ya. sebanyak itu, lebih ke kita mencari pelakunya, Ya, lebih ke kayak- thrillernya itu sih bagian. Kayak menyusun puzzle-nya sih. Terus Iya. kayak gimana nyusun puzzle-nya biar dapat Dan- gambar yang tepat gitu. Dan nyusun emosi kalau menurut aku, soalnya mereka itu ditekan sekali sebenarnya. Rena dan Bayu ini ditekan sekali dengan video Ada itu, dengan video situasi itu. orang-orang Dan- we are the victim of dari series Ya ini. kita korban dan dari kita series. coba dikurasin gitu. Dan itu menurut aku emosinya bikin naik turun yang benar-benar orang kalau misalnya berpengalaman seperti itu tuh kayak pasti stres banget, you know. So, hal-hal kayak gitu sih ya. Berarti tonjok-tonjokan No. gitu. Lebih ke tonjok di pala aja sih. Gimana ya? Oh my god. Kalau kalian berdua susah nggak sih membangun chemistry gitu? Ini pertama kali atau Ini pertama kali kita berdua acting, tapi Ya. udah kenal main tim di luar dari series ini. Ya. Ya kita main tenis bareng. Tenis. Jadi akhirnya chemistry juga gampang, lebih gampang dapetnya sih. Kita sering banget banyak ngobrol sebelum scene tuh kayak ini gimana dialognya lebih enak, kejadiannya enaknya diapain gitu, biar sama-sama nyaman dengan syutingan kita yang lumayan padat banget dan emosi yang sangat intens gitu. Iya. Kalau sama cast yang lain juga gimana? Iya, Di deket. lokasi syuting juga. Menyenangkan semua sih pemain-pemainnya. Kita semua kompak lah. Kita kompak sekali sama Roy juga, Roy Supono. Pemainnya lumayan banyak sih di sini. Iya. Dan lumayan look up tuh gitu kan, ada Om Rifno, Iya. Mbak Sita. Willy Dozan. So yeah, it's a big Senior semua. yeah, jadi big kita big malah cast. Yeah. sangat terbantu banget dengan kehadiran mereka. Iya. Seru. Kalau seandainya kalian misalnya dihadapin dengan kalian sekarang lagi di posisi di karakter kalian sendiri, apakah kalian akan melakukan hal yang sama dengan karakter kalian? Well, first of all, karakternya tuh yang mereka dapetin itu adalah apa sih namanya, blackmail, lebih ke blackmail ya. No, lebih di minta Ancaman, minta duit. how do you say that? There's a Ancaman? man, Di peras. peras. oh diperas? Makasih bantuannya. Ya, menurut aku dan sumnya besar. Yang diperas itu dia mintanya lumayan Nominalnya besar. Ya. Translatein ya. Ya, aku coba untuk ngomong bahasa Inggris, aku coba untuk ngomong bahasa Indonesia itu lebih banyak. Aduh lupa lagi aku. Kalau ini gue gak bisa translate, bingung ya. Jadi kalau misalnya aslinya aku seperti itu, aku pasti udah langsung stres banget sih, dan bukan stres lagi ya, because Masa mau pengen cerita ke negara siapa? sih? Mau cerita ke siapa gitu? Hah? Masa pengen pindah negara lain gitu. Wah nggak tahu deh, pindah negara juga pasti Pasti pindah di- ke sebar iya, juga iya, kan. iya. Harus cari duitnya itu gitu. Jadi perjuangannya tuh pasti akan real. Ya akan Jual dilakukan rumah. tetap berjuang sih mau nggak mau Oke. gimana pun juga demi keadilan dan ketenangan hidup ini Iya. ya sama sih yang akan dilakukan dengan karakternya. Yang Ya, pastinya beda sih- cara aja tapi. Nggak akan ada video itu juga sih kalau dari aku sendiri ya, kalau misalnya Moga-moga ya. pasti aku akan aware gitu. Cek dulu Ya, gitu. ya. Itu mungkin pelajaran gitu ya dari yang kita kasih, kayak benar-benar be aware of your surrounding gitu loh. Soalnya kita udah di dunia digital yang semuanya terekam. Serba Satu jari terekam. tuh bisa di blast gitu. Iya. Jadi Lebih behave kali. behave Lebih gitu. Ya. Mungkin ada salah satu scene yang kalian suka dari sepanjang series ini dan sepanjang kalian syuting. Atau mungkin yang dinantikan karena kan Nah, belum iya. semuanya Belum dibersih. semuanya. Masih masih banyak ya. Banyak banget sih dinantikan. Kayaknya yang nyebur kolam renang itu ya. Dinantikan. Spoiler nggak tuh? Oh, balok. Siapa? Spill dikit lah. Siapa yang ke kolam renang? Kok kolam renang? Kok bisa jadi sungai? Oh. Lumayan banyak. Menurut aku sih yang paling menarik itu yang hunt-nya itu sih, yang kita mencari pelakunya, terus kita diperas, terus mencari emosi itu gitu loh. Emosinya Rena yang dia dimana kayak benar-benar udah terkekang banget dengan masalah politiknya, orang tua yang berpolitik, terus punya
calon suami yang lumayan toksik, pacarnya mantan pacarnya yang bener-bener kayak udah lagi cari duit. So it's lebih itu sih menariknya tuh situasinya gitu loh. Dan mungkin aku lebih nggak bisa nunggu nontonnya sebenarnya, hasilnya. Ya, itu yang aku paling pengen nonton. Karena iya sih, maksudnya ini emang kompleks banget ya seriesnya ya. Cuman yang menarik dari sini juga selain kita ngomongin politik dan intensitasnya, aku tuh seneng banget ngelihat hubungan aku sama si Bayu dan hubungan aku sama calon suami aku si Dendi yang diperankan Roy Sungkono itu. Karena jujur aku ngerasa ini tuh menarik karena hubungan aku ke Bayu tuh kayaknya kelihatannya lovey-dovey gitu, tapi yang satu lagi tuh kelihatannya kayak intens, tapi greget, tapi kayak banyak keterpaksaan, jadi emosi yang sangat bertolak belakang banget gitu, yang nanti penonton akan lihat dan bisa membedakan kedua hubungan ini, yang itu yang menurut aku yang menarik dari cerita ini juga. Dan hubungan aku sama keluarga sih yang kelihatannya tuh kayak tegang mulu gitu, tapi ntar akan mencapai titik di mana akan ada sisi warmnya gitu, apalagi aku sama ibu gitu. Ntar karakter aku juga makin keluar yang kelihatannya vulnerable, jadi makin mandiri, strong dengan melewati banyak banget permasalahan itu. Jadi banyak banget yang menarik dan buat dieksplor tuh di sini banyak banget gitu. Ceritanya berat. Pesannya mungkin buat nantinya penonton, mungkin ada yang bisa diambil nggak sih dari apa aja mungkin yang bisa diambil dari series ini? Selain Banyak sih kalau menurut aku ya. selain menyenangkan untuk ditonton, untuk diikuti gitu ya, banyak banget yang bisa dilihat dari banyak perspektif ya, dari perspektif karakter aku, dari Bayu gitu. Kalau dari karakter Rena mungkin karena di sini karakternya sangat penurut dan emang sangat menjaga image keluarga gitu ya, mungkin di sini Rena akan belajar gimana how to be brave-nya, how untuk bisa speak up-nya sebagai perempuan gitu, walaupun dia dalam situasi yang intimidatif, situasi yang terkekang atau di pojokan, gimana pun juga, mau siapapun kalian harus mencari suara kalian sendiri, harus mencari keberanian kalian sendiri agar kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya gitu untuk diri kalian gitu. Oke. Foto dulu. Foto.